Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Adilia Ramadhani dengan NIM 22601032 Prodi S1 Kebidanan kelas 1A. Saya akan membacakan anatomi panggul, anatomi reproduksi wanita dan pria, eksternal dan internal, dan fase menstruasi. Baik, yang pertama ini adalah iliac crest, yang kedua ini adalah ilium, yang ketiga ini adalah pelvic bone, yang keempat ini adalah acetabulum, yang kelima ini adalah ischium atau tulang duduk, yang keenam ini adalah symphysis pubis, yang ketujuh ini adalah pubic crest yang ini, yang kedelapan ini adalah pubic bone, yang kesembilan ini adalah ischial spine, yang ke-10 ini adalah os coccyx atau tulang ekor, yang ke-11 ini adalah tulang kelangkang atau os sacrum, yang ke-12 ini adalah sacroiliac joint atau sendi sacroiliac, yang ke-13 ini adalah sacral promontory. Baiklah, selanjutnya adalah anatomi reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama, ini adalah bagian yang paling atas adalah mons pubis atau bisa disebut dengan mons veneris. Selanjutnya, ini adalah klitoris. Di atas klitoris ini disebut dengan prepusium. Selanjutnya adalah lubang ureter dan lubang vagina. Di sini ada namanya himen atau selaput darah dan ada lubang untuk penghasil kelenjar vestibular dan kelenjar Bartholin. Di sini disebut dengan labia mayora dan labia minoria. Bagian rongga kemaluan disebut dengan vestibulum, anus tentu saja, dan di antaranya ini disebut dengan perineum. Baiklah, selanjutnya adalah anatomi reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama, ini adalah vagina. Selanjutnya adalah os cervical, cervix, rongga uterin atau uterine cavity. Selanjutnya adalah fundus of uterus atau bagian paling atas uterus. Badan uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar itu disebut dengan perimetrium, yang tengah disebut dengan myometrium, dan yang paling dalam disebut dengan endometrium. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini memiliki 3 jenis saluran. Yang pertama, yang saluran paling kecil itu disebut dengan isthmus, yang sedang itu disebut dengan ampula, dengan yang paling besar itu disebut dengan infundibulum. Selanjutnya ini adalah ovarium, dan ini merupakan yang seperti serabut ini merupakan fimbriae. Arteri dan vena terdapat di 2 sisi. Ini merupakan mesovarium. Mesovarium ini bergunanya untuk agar ovarium tetap pada tempatnya. Selanjutnya adalah anatomi reproduksi pria bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal hanya ada penis dan skrotum. Selanjutnya adalah testis, epididymis, ductus deferens, glans penis, corpora spongiosum, dan corpora cavernosa. Selanjutnya yang ke-7 ini adalah uretra. Yang ke-8 ini adalah kelenjar borburetral. Yang ke-9 ini adalah kelenjar prostat. Yang ke-10 ini adalah ductus ejaculasi. Yang ke-11 ini adalah vesicula seminalis. Ini. Yang ke-12 ini adalah ampula. Vesicula seminalis dan ampula. Dan ini adalah kantong urin. Selanjutnya adalah fase menstruasi. Yang pertama, menstruasi terjadi karena sel telur atau ovum tidak dibuahi bersama dengan progesteron yang menurun serta terjadinya peluruhan pada dinding rahim. Selanjutnya, FSH dan LH dibantu oleh estrogen untuk mematangkan sel telur selama 3-7 hari atau rata-rata dengan 5 hari. Selanjutnya adalah masa praovulasi. Pada masa praovulasi, mematangnya sel ovum dan hormon FSH dan LH menurun serta estrogen naik yang menyebabkan
penebalan pada dinding rahim yang maksimal. Sampai pada masa ovulasi, selanjutnya adalah masa ovulasi. Pada masa ovulasi, hormon estrogen menurun dan hormon LH dan FSH meningkat serta terjadinya folikel pecah dan mendorong sel telur keluar dari rahim. Pelepasan ini terjadi antara 16 sampai 32 jam. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Di fase pasca ovulasi, setelah ovum dilepaskan, folikel yang ditinggalkan akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron, di mana naiknya suhu basal atau tandanya tubuh dalam masa subur. Hormon progesteron dibantu estrogen untuk menguatkan endometrium atau menahan endometrium. Namun lama-kelamaan, corpus luteum ini hancur dan tidak lagi menghasilkan hormon progesteron, sehingga hormon progesteron turun dan meluruhnya dinding rahim, serta terjadinya menstruasi. Dan begitu selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.